Hey fellas, welcome to Luz Media, platform hiburan yang bakal nemenin hari-hari kamu dengan konten yang seru, relate, dan pastinya inspiratif. Halo Lizzies, welcome to Healing Talks. Di Healing Talks episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan juga relevan, yaitu mental health. Nah, kebetulan banget di sebelah saya sudah ada narasumber praktisi mental health, Bu Dina Nugraha. Halo Bu Dina. Hai. Oke, kita mulai dengan pertanyaan paling mendasar dulu kali ya. Apa sih mental health itu? Oke, jadi gini. Mental health itu adalah kayak kita nih, gimana caranya kita menjalani hidup seimbang antara sosial, emosional, emosi kita, sama juga psikologis kita. Karena itu akan berpengaruh untuk kita dalam sehari-hari ambil keputusan, bertindak, dan menjalani kehidupan. Bagaimana kita menghandle stres, sehingga kehidupan kita sehari-hari itu bisa lebih fokus dan memang lebih optimal. Kurang lebih karakteristik seperti itu. Oh iya. Kurang lebih mental health itu menyeimbangkan semua aspek dalam kehidupan kita gitu ya. Iya, dalam hal-hal yang berhubungan untuk psikologis, sosial, dan juga emosional. Siap. Baik. Terima kasih Bu. Nah, menurut Bu Dina, apa aja sih tanda-tanda bahwa seseorang itu membutuhkan dukungan kesehatan mental? Nah, sederhananya gini nih, Nat. Kayak naik dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Orang-orang yang sebenarnya udah mulai butuh untuk counseling adalah orang yang udah mulai kayak energinya turun, kurang motivasi, kurang fungsional dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang lebih jauh lagi kerasanya adalah perasaan cemas, overthinking, sehingga kita kurang fungsional, Nay suka ngalamin. Iya, pasti suka sih Gen Z pada umumnya. Tuh, kurang lebih seperti itulah. Yang paling gampang yang hari-hari deh gitu. Kira kurang motivasi. Karena itu memang nggak disadari, tapi itu sebenarnya udah ciri-ciri yang perlu memang dukungan terhadap anxiety. Oh, itu yang ada termasuk juga ya. Ya, baik. Nah, bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental secara umum? Paling utama adalah memang kita juga care sama badan kita. Ada 3 hal ya, Nay. Diri kita, terus hidup kita dengan sosial, dan juga kita peduli dengan badan kita. Itu yang paling dasar yang harus diinget deh gitu. Satu, misalnya badan. Kita harus olahraga yang teratur. Karena olahraga itu bukannya dengan hormon. Kalau kita kurang olahraga, dopaminnya kurang. Kan olahraga itu menghasilkan hormon dopamin ya. Dan kalau hormon olahraga kurang, itu bisa mempengaruhi jadi hormon stres, kortisol. Yang kedua, yang masih berhubungan sama fisik itu juga adalah jangan lupa sinar matahari. Karena sinar matahari itu sangat bagus banget. Vitamin D ini untuk adalah tidak gampang baper. Oh, salah saya ya. Vitamin D sama baper itu ya. Terus ini masih badan dulu nih ya. Sama makan yang benar. Oh, pola makan juga diatur. Pola makan benar. Kayak kalau mah juga nyenggol-nyenggol nih ya, jadi gampang-gampang emosi lah ya. Selain itu juga nutrisinya lah naik. Nutrisi itu gak ngaruh sekali kan. Karena badan kita kan juga butuh benar-benar nutrisi yang baik ya. Nah itu dalam fisik. Ada juga sosial, kehidupan sosial yang baik kan. Ya, interaksi sama teman, sama keluarga, sama pacar mungkin. Macam terus apalagi ya, fisik, sosial. Jangan lupa self love, self love itu penting. Kadang-kadang kita kan habis ketemu orang drain lah ya, natural drain ya. Dan abis itu, nah kalau kita juga care sama diri kita sendiri, itu juga pasti akan mempengaruhi kita minimal lah ya, kita jadi happy Nay. Nah kalau kita juga udah sibuk ngurusin pekerjaan lah, mungkin lagi sekolah, otomatis kan kita tuh juga drain lah ya. Jadi akhirnya kalau misalnya kita self love, vitamin time, itu akan naikin lagi nih, lebih happy. Nah kurang lebih sih seperti itu. Nah tapi kalau misalnya kita udah stres ya, saran saya sih
ya datangnya tuh awal. Oke, kalau emang udah emotional drain, udah stres, so salahnya datengin konselor ya. Oke, siap. Makasih ya. Nah, Bu Dina, sebenarnya apa sih hubungan antara kesehatan mental dan stres itu? Oke, gini nak. Jadi stres yang berlebih, terus tidak kelola dengan baik, seperti cemas, depresi, dan itu juga akan mempengaruhi juga untuk kehidupan kita nih. Kita bisa susah tidur. Jadi itu hubungannya kalau stres yang tidak dikelola baik untuk kehidupan sehari-hari ya. Dan sebaliknya naik. Kalau stres, kalau kesehatan mental kita baik, kita tahu cara mengelola stres dan sehingga tidak sampai ke arah depresi, apalagi sampai kena gangguan tidur, itu akan lebih fungsional dan itu kita akan lebih maksimal ya dalam kehidupan kita antikit. Oke, jadi itu adalah hubungan antara stres dan kesehatan mental ya. Cukup penting juga ya ternyata. Benar. Jadi sangat-sangat penting kita mengelola kesehatan mental kita dengan baik dan sehingga kita nggak stres. Oke, baik. Nah, Bu Dina, bagaimana sih cara mengatasi antara kecemasan dan depresi? Oke, cara mengatasi kecemasan dan depresi itu bisa dengan kita datang ke profesional, psikolog, atau psikiater. Bisa juga kita pendekatan terapi CBT, Cognitive Behavior Therapy. Bisa juga dengan terapi relaksasi juga bisa. Terapi relaksasi ya. Dan yang paling penting, yang paling bisa lakuin kita sehari-hari itu adalah mengubah pola kebiasaan. Pola kebiasaan yang memang mempengaruhi perilaku dan emosi kita secara negatif. Itu sih cara-cara yang paling mungkin kita bisa jalan. Yang paling efektif ya, bisa dijalani. Oke. Nah, tadi kan sempat mention tentang terapi atau konseling ya, Bu. Apakah semua terapi atau konseling itu emang selalu diperlukan untuk orang yang kesehatan mental, Bu? Enggak sih, enggak selalu untuk kesehatan mental kita harus langsung ke konselor ya. Oh, enggak selalu ya? Nah, enggak. Jadi yang paling utama yang tadi udah berapa kali saya bilang sih adalah ya kayak bisa dari diri sendiri tuh. Misalnya kita dengan lingkungan sosial kita bergaul, berteman, bersosialisasi ke orang-orang yang memang energinya positif. Itu nanti juga kesehatan mental. Jadi nggak perlu harus ke konselor langsung gitu ya. Itu balik lagi nih pola hidup. Pola hidup penting ya. Dan itu pola hidup, berada di lingkungan yang positif. Terus selain itu self love lagi ke kita. Self love. Jadi dengan begitu kita itu bisa punya batasan-batasan yang sehat yang untuk menjaga kesehatan mental kita. Tapi kecuali kalau memang udah sangat berlebihan, ya oke, baru kita konsul. Jadi nggak selalu langsung ke konsultan. So iya, berarti kayak last step gitu ya? Iya, bisa dari diri kita sendiri dulu aja. Oke, siap. Nah, untuk first steps-nya itu kita mengatasi masalah mental sendiri ya, Bu. Lalu gimana kalau kita itu kesulitan untuk mengatasi masalah mental kita? Nah, kalau untuk kayak gitu sih sebaiknya memang ke bagian polanya profesional sih, Nay. Kayak psikolog, terus psikiater. Karena psikolog dan psikiater itu memang mereka tuh memang kan udah belajar di sana ya. Udah pelajaran itu, pendidikannya itu, mereka itu memang akan membantu kita untuk kayak meregulasi emosi, terus membantu kita mengambil keputusan, dan melatih kita untuk gimana copingnya nih kalau ngadepin masalah gitu, mengatasi masalahnya gitu kan ya. Terus selain itu juga akan bisa lebih membuat kita tuh lebih lega setelah semua emosi-emosi yang memang awalnya kepala puyeng gitu kan, emosi juga gak karu-karuan, itu akhirnya memang bisa divalidasi dan akhirnya bisa lebih satu-satu gitu loh, terpecahkan lah, mungkin ya lebih terkurai satu-satuan. Untuk hal itu sih memang sebaiknya dan disarankan udah langsung ke profesional, mental health. Jadi memang langsung disarankan ya ke profesional, sebaiknya sih langsung ke profesional aja sih. Nah, Bu Dina, gimana sih caranya kita membantu teman atau keluarga terdekat yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental, Bu? Oke. Kita pertama-tama mendengarkan dengan hati, tidak menghakimi, dan selanjutnya adalah mendorong mereka untuk ke konselor. Ya, kenapa? Karena memang konselor saya tadi udah jelasin yang akan membantu mereka meregulasikan emosi mereka juga.
dan lain sebagainya lah ya. Tapi kita pribadi ya sebelum mereka ke konselor, mereka itu harus merasakan kalau memang tidak merasa sendirian, Nay. Tidak merasa sendirian dan kita juga nggak bersyarat, Nay. Bukan karena ada maunya. Itu berasa loh energinya, Nay. Oh ya, iya. Paling gitu deh, mendengarkan dengan empati, tidak menghakimi, kita dekat datang juga bukan karena syarat atau kemauan macam-macam. Dan yang paling penting adalah mereka tidak merasa sendirian. Mengingatkan bahwa mereka tidak merasa sendirian gitu ya. Penting banget. Oke. Nah, Bu Dina, apa sih peran penting dari meditasi sama mindfulness buat menjaga mental health kita? Oke. Aku nanya. Boleh. Nay, sekarang lagi sibuk apa? Kerja. Kayak lagi pack sih. Apalagi akhir tahun kali ya. Iya, akhir tahun. Terus selain itu apa lagi? Maybe in relationship, hubungan gitu. Dan otomatis apapun bentuknya kita juga kan di rumah pasti ada pembagian tugas ya, Nay. Iya. Itu kan juga nambah lah ya, Nay. Nambah semuanya lah. Jadi satu, baik dalam pekerjaan. Kedua, kita juga fungsional ngebantu dalam rumah. Ketiga, hubungan. Kira-kira penuh nggak, Nay, kepalanya? Penuh banget kepalanya. Iya. Nah, meditasi itu adalah salah satu cara kita adalah untuk merilis stres. Pengelola stres dan merilis stres. Saat stres kita udah go away gitu, kita pasti akan lebih bisa fokus, Nay. Akan bisa lebih tenang. Dan otomatis akan bisa lebih produktif, Nay. Gitu. Jadi korelasi antara meditasi dan mindfulness tuh banyak ya, Nay. Yang paling pertama adalah olah pikiran dan juga perasaan kita, Nay. Kurang lebih kayak gitu ya. Lagi aku nih sebagai Gen Z tuh pasti kepala tuh penuh banget tuh sama pikiran yang kayaknya nggak perlu juga sih. Makanya suka mikir kayak aku harus gimana biar bisa ngerilis stres, gimana harus bisa kayak ini pikiran tuh biar bisa kosong tuh ternyata meditasi ya jawabannya. Dengan meditasi kita otomatis akan lebih tenang, Nay. Lebih tenang terus lebih fokus juga gitu. Yes, betul. Nanti datang dong ide-ide brilian baru. Inspirasinya datang gitu ya. Soalnya teman-teman aku juga kayak, aduh gue pusing banget nih, gimana ya caranya biar gak pusing. Makanya ada yang sampai ngelakuin hal-hal lain tapi padahal udah ada jawabannya gitu, meditasi. Hal-hal yang lain boleh, Nay. Healing kemana sebentar, Healing juga bisa. nyalurin hobi apa. Tapi memang ya, yang ujung-ujungnya sih memang meditasi itu yang memang untuk melepasin stres yang lebih cepat dan langsung ke akhirnya lebih produktif. Nah, oke. Healing juga berarti sama aja relasinya sama meditasi gitu. Salah satu untuk merilis stres bisa dengan jadi healing, meditasi gitu. Oke. Atau bisa ngelakuin hobi yang kita suka juga bisa ya. Betul. Oke. Apapun bisa kita lakukan biar bisa ngerilis stres, biar kita semakin fokus gitu ya. Meditasi itu memang toleransinya adalah merilis stres untuk juga kita lebih bisa fokus dan lebih bisa mengelola pikiran dan perasaan kita. Makanya Gen Z banyak rata-rata tuh yang stres karena belum tahu kali ya ada yang namanya meditasi biar bisa menjadi mindfulness gitu. Bisa jadi mungkin tahu, tapi mungkin kalau udah dijelasin akhirnya lebih paham, lebih open gitu ya, kayak oh gini ya. Jadi kita langsung oke, aku lagi stres. Oke. What I should do, what I need. Ya udah, antara healing, meditasi, biar kita ya mindfulness lain. Aku jadi terinspirasi banget kayak mau nyoba deh nanti meditasi di rumah biar bisa fokus juga sih ke kerjaan. Makasih banyak ya Bu Dina udah kayak nemenin kita untuk mencari tahu gitu apa sih mental health, dari meditasi itu kayak aku sebagai Gen Z itu terbantu banget gitu, terbuka wawasan baru gitu. Apalagi para luzis di rumah juga pasti kan kayak ngerasa oh iya dapat ilham baru lah, dapat ilmu baru lah. Big thanks banget buat Bu Dina yang udah menyempatkan waktu untuk hadir di segmen Mental Talks kali ini. Sama-sama. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Semoga bisa ngebantu dan bisa nambah inspirasi ya. Pasti banget ngebantu dan pasti banget nambah inspirasi. Terima kasih Luzis untuk udah nonton podcast kali ini. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe di bawah ya. Bye-bye.